lihat ternyata ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Ma, sepertinya Mama belum ikhlas ya melepas Wahyu. Memang sangat pahit, Ma. Bahkan begitu menyakitkan. Ketika keinginan baik kita yang begitu besar tidak tercapai. Tapi paling tidak, langkah yang diambil Wahyu saat ini sudah benar. Bahkan menurut Papa sudah tepat, Ma. Jadi menurut Papa, apa yang mau kita lakukan selama ini tuh salah. Iya. Padahal Mama itu melakukan semuanya itu demi kebahagiaannya Wahyu, Pak. Papa percaya, Ma. Bahkan Papa tidak meragukan sedikit pun niat baik Mama. Tapi kalau Mama ingin melihat Wahyu bahagia, saat inilah Wahyu telah menemukan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan Wahyu itu karena keikhlasan kita melepas dia. Jadi Mama nggak usah khawatir, sampai kapanpun Wahyu masih tetap anak Mama. Ya? Mama sekarang cuma bisa pasrah dan ikhlas untuk semua ini. Mudah-mudahan aja Wahyu itu memang bahagia sesuai dengan dugaan Papa. Insya Allah, amin. Dan sekarang kita ke rumah Abdullah ya, Ma. Mereka harus tahu sikap kita, agar mereka tidak cemas maupun curiga sama kita. Saiki ya, Ma. Bu, ono apa toh? Ada yang Ibu pikirkan? Enggak, Pak. Ibu hanya kasihan sama Najib. Walaupun Najib bikin kesalahan, tapi dia itu kan bukan penjahat, Pak. Dia juga bukan anak yang liar. Maksud Ibu apa? Maksud Ibu, kesalahannya karena cintanya terlalu besar sama Nada. Dan dia kecewa karena Nada tidak membelanya, Pak. Itu kan bisa terjadi sama siapa aja. Ya contohnya Najib. Karena cintanya ditolak, jadi dia begitu, Pak. Jadi Ibu ingin Bapak memaafkan kesalahan Najib, gitu? Bukan itu, Pak. Ibu hanya mau Bapak bisa menghargai jasanya Najib. Dia itu sudah terlalu banyak jasanya buat pesantren kita, Pak. Bu, Bapak seneng Ibu punya perhatian besar terhadap santri-santri di sini. Apalagi dengan Najib. Tapi perhatian Ibu itu jangan sampai mengurangi penilaian Ibu sendiri. Maksud Bapak? Bu, jasa Najib itu adalah amal ibadahnya dia kepada Gusti Allah. Bukan karena pengabdiannya dia kepada Bapak, tapi kepada Gusti Allah juga. Maka dari itu Bapak tidak bisa mengurangi kesalahan karena jasa dia. Mohon Ibu ngerti, ya? Iya, Pak. Ibu mengerti. Ibu hanya kasihan sama Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dul, maaf mengganggu waktumu sebentar yo. Ada yang ingin kami bicarakan sebentar. Monggo, monggo. Ayo, monggo. Duduk. Matur nuwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para santriawan dan santriawati, insya Allah kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah tema tentang bagaimana pentingnya kita menjalani
agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 model manusia, sama-sama beriman, sama-sama muslim. Tapi ada 3 kriteria. Yang pertama, tipe muslimin. Muslimin ini orang-orang yang tidak hanya imannya di mulut, di hati, tapi tertuang dalam sikap, amal, dan perbuatan. Siapa yang cinta kepada Rasul? Kita semuanya cinta kepada Rasul. Sifat orang yang mencintai itu pasti mau berjuang dan mau berkorban untuk menyenangkan orang yang dicintai. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, menyantuni yatim, meninggalkan maksiat. Rasul senang dengan orang yang begini. Rasul cinta dengan orang seperti ini. Anak muda yang diingat selalu zikir dan ibadah. Pengennya masuk ke masjid, bukan buat numpang pipis sama numpang tidur di masjid. Wah, tumbenan lu ke masjid. Enggak, cuma mau numpang kencing doang. Ini kan banyak benar yang begini modelnya. Emang lu pikir masjid terminal? Muslimin senantiasa beriman, tidak pernah berat dengan segala apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Yang kedua, musiman. Pakai jilbab kalau lagi pengajian. Lepas pengajian berantakan lagi. Tutup aurat saat kumpul dengan anak-anak yang disantuni. Tapi begitu selesai acara tersebut, bubar lagi tuh pakaiannya. Ibadah rajin saat Ramadan. Selesai Ramadan, nggak ibadah lagi. Ini namanya musiman. Yang ketiga, musingin. Musingin dibilang Islam, kelakuannya tidak menunjukkan sesuatu yang Islami. Dibilang bukan Islam, tapi ya Islam. Ini yang begini cuman ngeribetin doang. Sembayang kagak, puasa enggak, zakat enggak, kalau punya duit haji juga enggak. Nah, mudah-mudahan kita dijauhin ya sama Allah. Dari kriteria yang ketiga, muslim musingin. Semoga Allah jadikan kita muslim, muslimin, mukminin. Amin. Ya Rabbal. Jadi penampilan itu bukan cuma penampilan fisik. Anak muda zaman sekarang, fashionable. Yang cewek, yang cowok, rambutnya bonding, Harajuku. Rambut apa itu? Punya handphone, pokoknya yang ada tulisannya 3 kilogram. Maksudnya 3G, 3G. Biar koneksi internetnya mudah, online-nya cepat. Jadi kalau ada apa-apa infonya gampang. Wow, bajunya minimal kelas factory outlet, distro. Wow, keren. Ini baju apa nih? Yang begini kuno, ketinggalan zaman. Hari gini masih sarungan aja. Oh, jadi yang diperhatikan hanya penampilan. Takut kehilangan momen, takut kehilangan informasi, senantiasa up to date. Tapi tidak pernah meng-up-to-date-kan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mudah, mampu untuk melaksanakan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah tuh. Kami sudah sepakat untuk mengikhlaskan Wahyu tinggal di pesantren ini setelah menikah nanti. Alhamdulillah. Tapi ingat loh Hem, Ros, aku dan Murni itu nggak pernah sama sekali mempengaruhi Wahyu
untuk memilih tinggal di sini. Ya, Bu. Aku percaya tuh. Gusti Allah memang selalu berpihak pada orang-orang yang soleh, yang jujur dan ikhlas, seperti kamu dan Murni. Amin. Oh iya tuh, mengenai urusan pernikahan Wahyu dan Nada, sepenuhnya aku serahkan ke kamu. Karena aku percaya pasti kamu akan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya kamu sudah memberi kepercayaan buat kami. Insya Allah kami akan melaksanakan sebaik-baiknya. Ya Pak? Ya, Hen. Insya Allah. Murni, saya juga minta maaf ya. Karena selama ini saya tidak membuat nyaman kamu dan Abdullah. Ros, gak ada yang salah sama kamu. Sebagai ibu, aku juga punya kekhawatiran yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, Nada. Nah, ini calon pengantinnya. Wahyu, Nada. Bapak ingin bicara sama kalian berdua. Syukur alhamdulillah kita ini semua sudah sepakat dan udah nggak ada ganjalan lagi. Jadi tinggal kalian berdua yang konsentrasi dengan pernikahan, ya. Alhamdulillah. Tapi ingat, ada satu hal yang harus kalian lakukan. Pak Kiai bilang aja, insya Allah saya sama Nada bakal melaksanakannya dengan senang hati. Iya kan? Mulai sekarang, dari hasil keputusan kami, kalian itu harus dipisahkan. Apa? Kenapa sih kamu gusar banget, Yuk? Ini kan cuma sementara. Nanti kamu akan ketemu lagi di meja penghulu. Gak lama. Ya tapi Pak. Tapi kenapa? Kamu gak sanggup kalau gak ketemu Nada sehari? Dulu papa sama mama juga begitu kok. Ya kan, Ma? Sanggup. Wahyu sanggup kok. Tapi apa? Pak, kenapa rencana ini mendadak banget? Wahyu sama Nada kan jadi gak ada persiapan. Persiapan apa meneh? Wong cuma dipisahkan beberapa hari saja kok seperti mau bertempur ke medan perang. Pakai segala persiapan. Maaf Pak Kiai, apa saya sama Nada gak boleh dikasih waktu sehari aja buat terakhir ketemu? Keputusan ini sudah bulat, Wahyu. Nah, hari ini adalah hari terakhir kamu bertemu dengan Nada. Titik. Diukur tingginya. Sampai naik. Ini buat menyesuaikan tenda kita, ya toh? Betul. Kalau bisa manjat-manjat. Dipanjati pohonnya. Yang serius. Nah, duduk. Nah, naik. Nah. Nah. Astagfirullahaladzim. Yang bener toh. Betul. Sampai naik bener. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jip. Him. Kenapa?
Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari Pak Kiai Abdullah. Oh, begitu. Pesannya apa? Aku diminta Pak Kiai Abdullah untuk memberitahu sampean sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam bahwasanya hukuman aku sudah selesai. Alhamdulillah. Bagus. Selamat, Mas. Bagus. Yang kedua, ada yang ingin saya tanyakan juga. Kenapa Fuad dan Rohim ini tidak dimasukkan ke dalam susunan kepanitiaan dalam rangka pernikahan Dek Nada dan Wahyu? Loh, Mas Najib tidak boleh ngomong begitu. Man, jelaskan. Mas Fuad sama Mas Rohim itu sudah kita kasih tugas, ya enggak, Mas? Oh, maksud sampean Arman mereka itu ditugasi untuk mengawasi aku. Supaya aku tidak berbuat onar. Sampean pikir aku ini orang edan? Loh, Cok. Mas Bro nggak bakalan melakukan yang kayak begitu. Hal itu enggak bakal terjadi. Loh. Jip, dengar ya Jip ya. Seluruh santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini tahu bahwa sampean itu sangat mencintai Dek Nada. Ya toh? Nanti siapa tahu sampean itu begitu melihat pernikahan Dek Nada dan Mas Wahyu, sampean tiba-tiba bersedih, stres, membabi buta, ngamuk-ngamuk. Aku sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam ini bisa malu di depan karo Pak Kiai. Betul, Mas. Mau taruh di mana muka aku sih? Itu gara-gara sampean. Nanti kalau Mas Najib itu pura-pura amnesia lagi, bikin geger pesantren lagi, aku juga sebagai wakil malu, Mas. Betul. Isel. Mas Bro TKO klepek-klepek. Mas Digaya kayak kutu. Dek Arman dan Mas Bejo, mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillah, aku masih ada iman. Dan aku tidak mungkin memperlakukan dan berbuat seperti yang sampean pikirkan. Paham? Bagus. Kalau begitu bagus. Ya wes. Jip, Im. Sampean masih ada berkepentingan karo aku? Kalau enggak ada, monggo silakan pergi. Nah, yuk, kita masih banyak pekerjaan dan kita ini mengemban amanah. Betul. Aku ini Bejo Jopi Ismail Lab, selaku ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam sekarang jadi orang sibuk. Iya, betul. Aku ya, yuk. Sementara itu cerewet. Ya, wes, moga. Mungkin mau bantuin itu ngukur. Oh, Boleh. bantu nguluntur itu. Boleh kalau mau. Mas Najib mungkin cabuti rumput. Weh. Lah ya kan bentar lagi acaranya mau dimulai kalau rumputnya ura-uraan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emosi Mas Najib. Betul. Najib sekarang tidak berkutik kalau aku. Betul. Ya. Berarti dia sudah tidak bisa berbuat onar lagi di pesantren Darussalam ini. Dia sudah tidak bisa jadi santri senior. Betul. Ada berjojok. Dilanjutkan. Astagfirullahaladzim. Apa yang bengong, Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Gimana menurut kamu? Bagus ya? Aku sih rencana semuanya pengen aku cat. Kayak ini nih, pilar-pilarnya soalnya udah kelihatan kusam gitu. Kamu pengennya aku cat warna apa? Gimana kalau dicat warna biru? Biar kelihatan sejuk, terus kelihatan tenang. Biru. Tapi kalau kata aku sih bagusan warna broken white ya. Soalnya biar kelihatan nyaman, indah, lembut. Seperti kamu. Yaudah, kalau nggak gini aja. Depannya semua aku cat warna broken white, ntar kayak dapur, kamar. Sekalian aku buatin sangkar batik biar kau bisa ngebatik. Ntar semuanya aku cat warna biru, ya. Terserah kamu aja. Dan ntar kamu aku bikinin kitchen set biar kamu nyaman di dapur kamu yang baru. Kenapa gitu? Iya dong. Jadi kalau kamu nyaman di dapur kamu yang baru, otomatis kau bisa masakin makanan yang enak buat aku kan? Amin. Dan kalau kamu nggak keberatan juga, aku pengen bikin studio musik minimalis aja biar aku bisa latihan musik sama band aku. Ya enggak apa-apa.
Terserah kamu. Yang penting tempat itu bukan buat tempat yang merugikan diri sendiri. Tidak seharusnya aku mendengar semua perkataan mereka. Aku benar-benar tidak kuat. Seharusnya aku yang bicara seperti itu sama Dek Nada. Itu cita-citaku dari kecil. Wah, Nada. Ini hari terakhir kita bisa ketemu dan ngobrol bareng kan. Aku juga nggak tahu apa aku sanggup nggak ketemu kamu sampai hari pernikahan kita nanti. Aku juga nggak tahu, Wahyu. Sepertinya ini berat sekali buat kita. Tapi kita harus bisa. Iya. Astagfirullahaladzim. Aku harus terima semuanya. Sepertinya mereka sudah tidak bisa lagi dilepaskan. Allah sudah memperjodohkan mereka. Tapi kenapa bukan aku, ya Allah? Mungkin kau lupa ya Allah. Tapi enggak, aku tetap mendoakan mereka. Insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kau bisa berpikir kalau aku bisa menjadi pendamping kamu? Dan apa aku bisa menjadi imam yang baik buat kamu dan keluarga kita? Apa itu harus? Harus, karena aku pengen denger. Kamu ada-ada aja, Wahyu. Aku serius. Sekarang? Ya, tahun depan aja sih. Ya sekarang lah, Nada. Aku juga nggak tahu sejak kapan mulai ada perasaan itu. Pertama kali aku ngeliat Wahyu subuh, aku marah, bahkan aku benci. Ngeliat kamu yang nggak punya sopan santun, semau-maunya, dan kurang ajar sama bapak. Aku selalu berharap kamu cepat pergi dari pesantren dan tidak akan kembali lagi. Tapi di balik sifat kamu yang liar, ternyata aku bisa ngeliat kejujuran di mata dan di hati kamu. Kebaikan, keinginan untuk belajar dan juga bekerja keras. Selain sifat kamu yang begundal, ternyata kamu adalah laki-laki yang manis, lembut, perhatian dan penyayang. Aku cinta kamu, Wahyu Subuh. Siapapun kamu, aku yakin kamu adalah takdirku dan juga imamku. Hari ini, selamanya, sampai maut memisahkan kita. Denisa, kira-kira cocok nggak ya batik ini untuk seragam kita berdua? Kok berdua aja sih, kan panitianya juga ada yang lain. Yo biar aja, biar kita itu beda dari yang lain. Biar kita itu tampak seperti raja dan ratu di tengah-tengah pengawalnya. Mas Aldo tuh aneh, Mas. Yang mau nikah itu Mbak Nada sama Mas Wahyu. Kok jadi Mas Aldo yang heboh sendiri sih? Yo, Mas Aldo itu nggak heboh. Cuma Mas Aldo itu senang melihat Wahyu itu menikah. Wahyu itu sekarang sudah aman. Dia itu sudah ada pelabuhannya. Jadi dia itu tidak akan mungkin lagi terhantam gelombang dan tertiup angin. Beda sama Mas Aldo. Beda kenapa, Mas? Yo, Mas Aldo ini masih di tengah-tengah samudra. Biarpun Mas Aldo itu sudah punya pelabuhan, tapi Mas Aldo itu tidak bisa diizinkan masuk. Jadi Mas Aldo itu masih bisa ditiup angin dan dihantam gelombang. Ditiup angin, dihantam gelombang. Maksudnya? Maksudnya Mas Aldo itu sewaktu-waktu masih bisa batuk dan kelilipan kalau ngeliat wanita cantik. Begitu loh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's wrong with you? Don't look at me like that. Please, jangan lihat saya seperti itu. Denisa, apa sih? Kirain Mas Aldo gelombang. Apa sih kok begitu sama Mas Aldo? Mas Aldo yang kayak gitu ngeliatinnya biasa aja Mas. Nggak usah bikin orang ketakutan. Ya maaf. Habisnya Marlina cantik pakai jilbab begitu. Am I? Heeh. Apa betul saya cantik? Heeh. Kamu kenapa enggak dari kemarin-kemarin pakai jilbab seperti itu? Kalau dari kemarin-kemarin kamu pakai jilbab pasti Mas Aldo. Mbak Nisa, you kenapa sih? Enggak kok, aku cuma mau ngelanjutin membatik aja. Oh, oke. Tapi ada yang aku mau nanya. Aku mau ikut panitia wedding party-nya si Mbak Nada. Boleh nggak? Oh, boleh. Kamu tanya aja sama Mas Bejo. Oke, thank you. Mas Aldo, kamu mau kan jadi pasangan penerima tamu dengan saya? Nanti aku laporin ke Mas Bejo. Mau kan? Ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Nisa. Ojo toh, maaf. Ojo-ojo. Mas Aldo centil. Ya wong bercanda. Nggak kerasa ya? Ternyata udah sampai rumah kamu lagi. Ya, kalau aku sih ya, pengen itu kalau jalan berduaan sama kamu itu jaraknya kayak dari rumah kamu ke Malioboro. Walaupun jaraknya berpuluh-puluh kilo, asal berduaan sama kamu. Wahyu, kamu nggak boleh kayak gitu. Udah, kamu balik lagi ke sana, ke kamar kamu. Oh, ngusir nih. Tumben kamu nggak ngajakin aku masuk. Nawarin makan kayak minum atau ya. Wahyu, kan tadi kita udah cukup ketemunya. Lagi pula kan kita harus mematuhi perintah dari orang tua. Kamu kan ngerti? Ya sayang, aku ngerti. Ya udah, sampai ketemu lagi ya sayang. Aku pasti bakal ngerinduin kamu. Aku juga. Aku pasti rindu sama kamu. Tapi gimana ya? Kayaknya aku nggak bisa pisah lama-lama dari kamu. Aku juga. Ya udah. Kalau gitu, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum sayang. I love you. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Semakin najib follower. Mana solidaritas maniak sampean itu mana? Nyuwun sewu minta maaf Pak Bro. Solidaritas. Nggak usah pakai mania. Emangnya dosa apa kalau pakai mania? Ini karena saya benar-benar kuciwo sama sampean.
sebagai anggota BIN, Badan Intelijen Najib, mestinya kan sampean ngikutin Najib terus. Bukan malah ninggalin. Maaf Pak Bro, BIN-nya sudah dibubarkan. Iya Pak Bro, bener. Apa yang dikatakan Rohim bener. Semenjak Mas Bro sudah tidak menjabat jadi santri senior, apalagi jadi pengurus pondok pesantren Darussalam sini Pak. Kasihan Najib. Bener-bener dia masuk dalam babak penderitaan yang paling berat dalam hidupnya. Ada rondo berarti ya? Lalu bapak ini. Ini cobaan paling berat buat Najib. Jangan cengengesan ya, Bang. Nggih, Pak. Terus apa, Pak? Yang bisa saya laksanakan dan kelanjutannya gitu, Pak, maksudnya, Pak. Ganti. Saya ambil langkah darurat. Gini saja. Gitu aja, Pak. Gitu. Mas Ustaz, masih orang tua loh. Oh iya. Yang ngambil langkah saya. Karena BIN sudah bubar. Mulai sekarang, sampean berdua menjadi anggota BIA. Oh? BIA? NG dong. BIA. Pak. BIA apa kuwi, Pak? BIA, Badan Intelijen Ali. Tugas pertama sampean, mengawasi dan mengamati gerak-gerik Najib. Bapak tidak ingin terjadi apa-apa sama Najib. Ngerti sampean? Ngerti, Tang. Kalau sudah ngerti, laksanakan. Laksanakan, Tong. Dangdong. Saya siapa? Lonrong. Lonrong. Mas Ustaz, nggak boleh gitu. Ya wes, kalau gitu kita pamit Pak Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Jip. Kok apes temen Nasib mulai? BIN tak demisioner le, sementara tak ganti BIA untuk menyelamatkanmu. Ternyata emang bener ya, kita itu nggak bisa lama-lama dipisahin. Harus bisa, Wahyu. Yang penting hati dan pikiran kita itu insya Allah disatukan sama Allah. Walaupun kita nggak saling melihat, tapi kita bisa tetap saling ngerasain. Jadi kita harus sabar. Insya Allah, doain aku ya, semoga aku bisa. Aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu pulang sana. Bawa cinta aku ya. Biar kamu nggak cemas mikirin aku terus. Ternyata indah juga ya kalau lagi jatuh cinta. Ya Allah, semoga aku terus jatuh cinta kepada wanita soleh ini. Dan cinta aku tak akan pernah mati. Amin. Yaudah, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kebahagiaan yang tak terkira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan ditambah. Punya istri satu, bersyukur, maka nanti akan ditambah jadi 2. Bukan itu maksudnya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, dimanfaatkan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan, maka nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka barang siapa, kata Allah selanjutnya, yang ketika diberikan nikmat tidak bersyukur, rezeki itu tidak manfaat untuk dirinya bahkan untuk orang lain, maka hati-hati, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Seringkali kita hidup di dunia ini tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita selalu punya kebiasaan untuk memikirkan sesuatu yang kita inginkan, tapi lupa bahwa di depan mata kita ada sesuatu yang bisa dinikmati. Ingat di sekeliling kita bahwa banyak orang yang menginginkan apa yang kita miliki. Punya mobil misalnya, banyak orang yang pengen punya mobil tapi belum bisa. Sementara kita yang sudah punya mobil ingin yang lebih hebat lagi, ingin yang lebih bagus lagi, tanpa mau mensyukuri apa yang ada dan apa yang kita miliki. Alhamdulillah kita punya keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihan. Istrinya cerewet, suaminya kadang-kadang marah. Lihat banyak orang yang menginginkan memiliki keluarga, tapi belum mendapatkan kenikmatan itu. Syukuri apa yang ada, maka Allah akan menambah segala nikmat yang mampu kita syukuri. Amin. Jangan pernah melihat segala sesuatu yang menjadi kekurangan. Jangan memperbandingkan apa-apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu biasanya menjadi kunci untuk kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah selalu bahwa apa yang kita miliki, banyak orang di luar sana juga menginginkan itu semuanya. Sementara mereka belum mendapatkan, kita sudah mendapatkannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini membawa manfaat, amin, membawa hikmah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada nikmat yang Allah titipkan dan Allah berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi besok tuh Mbak udah mulai dipingit. Emangnya Mbak sanggup kalau ndak ketemu sama Mas Wahyu? Aduh, Mbak ndak tahu Nis. Ya, tapi kan namanya peraturan itu harus ditaati. Mungkin kalau Mbak bisa dan sanggup. Tapi kalau Wahyu Mbak ndak tahu Nis. Kalau Mas Wahyu sini saya yakin dia ndak akan sanggup Mbak. Ndak ketemu Mbak sehari aja tuh dia bisa panas dingin gitu. Iya Nis, Wahyu juga bilang sama aku kalau dia tuh ndak sanggup bisa lama-lama sama aku. Nis, Mbak boleh minta tolong sama kamu ndak? Minta tolong apa Mbak? Iya, jadi kan malam ini aku terakhir kesini. Dan mulai besok aku udah menjalani masa pengitan. Jadi Mbak udah bisa kemana-mana. Terus kalau misalnya Mbak ada perlu apa-apa, Mbak pengen titip surat buat Wahyu tapi lewat kamu, yuk. Oh, beres Mbak. Kalau soal itu, Mbak kalau butuh apa-apa panggil Nis aja langsung ya. Alhamdulillah. Makasih Yonis. Iya. Lo gak usah khawatir yuk, gue siap jadi korespondensi, ya kan? 1 kali 24 jam, pagi, siang, sore, tenang aja. Thank you, Dok. Kalau emang lo pengen ngebantu gue. Tapi gimana ya?
muka Nada itu selalu kebayang-bayang men sama gue. Padahal baru tadi sore gue ketemu dia. Terus, kalau gue samperin Nada terus, gue tuh ketahuan sama Pak Kiai. Ya udah, tahan. Ya itu yuk, yang namanya orang lagi jatuh cinta, berbunga-bunga, ya kan? Apa yang lo rasain tuh sama apa yang gue rasain. Hah? Sejuta rasanya kalau orang lagi berbunga-bunga. Tapi, ya gitu deh. Gitu gimana maksud lo? Ya, hubungan gue yang lagi anget-angetnya sama Denisa, tiba-tiba sekarang panas membara. Gara-gara gue juga sih. Mata gue kelilipan liat Marlina pakai jilbab. Denisanya cemburu akhirnya. Do, makanya mata itu disekolahin. Lo kan tahu sendiri. Perjuangan lo gimana buat ngedapetin Denisa. Apa perlu gue pinjemin kacamata kuda? Boleh juga tuh. Boleh dicoba. Yang penting hubungan gue sama Denisa tuh lempeng, iya kan? Ada-ada aja lo segala kacamata kuda lah dipinjem ke gue. Ya udah lah, Dok. Gue cabut dulu, gue pengen ke perpus. Gue pengen pinjem buku Sirah Nabi. Ya udah. Thank you ya, lu udah nolongin gue. Iya, pokoknya lo kabarin aja gue. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Mas Ustadz, itu artinya apa toh? Artinya 2 jari di depan mata. Itu artinya mata kita, Hin. Mata kita. Oh. Kalau 2 jari terus diputer, artinya pusing. Dari tadi kita ngintip gak kelar-kelar. Mas Ustadz, apain? Pak Bro bener juga ya. Lah ya. Aku mau mati ki, pusing. Ditambah baunya ndak sedap iki. Bau apain? Mambu. Busuk. Kebiasaan. Tut. Sedikit. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Ustadz, kalau itu tadi artinya apa? Artinya Pak Bro sudah naik darah, naik pitam, kepengen mukul Pak Kiai Abdullah. Astagfirullahaladzim. Pak Bro, sadis juga ya? Pak Kiai mau dipukul. Mau Cip, kalau kamu mau istirahat duluan? Sepertinya belum Pak Kiai. Justru tidak tahu kenapa malam hari ini perasaan saya ingin sekali menemani Pak Kiai Abdullah sampai ke rumah. Itu juga kalau Pak Kiai Abdullah tidak keberatan. Oh enggak Cip, malah Bapak seneng ya ditemani sama kamu. Udah lama kita nggak jalan berdua kan? Cik Pak Kiai. Ayo monggo. Silakan. Ustadz, apain? Kalau kui artinya apa? Artinya setelah kita mendengarkan pembicaraan Mas Bro dengan Pak Kiai Abdullah, kita jajak berenang. Oh iya Pak Kiai, alhamdulillah. Saya sudah bertemu dengan Bejo dan menyampaikan pesan dari Pak Kiai Abdullah. Terus Bejo udah kasih tugas untuk kamu? Belum Pak Kiai. Gini aja, kamu sabar. Mungkin Bejo sedang mencari tugas apa yang tepat untuk kamu, ya? Insya Allah Pak Kiai. Tapi apa? Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, saya ndak habis pikir sama Bejo Pak Kiai. Kenapa ya?
saya tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pernikahan Dek Nada sama Wahyu. Padahal kalau saya diberikan tugas dengan senang hati, saya ikhlas untuk menjalankannya, Pak Kiai. Kamu mbok jangan seujon dulu. Bapak percaya Bejo itu nggak punya niat yang nggak baik sama kamu. Mungkin dia itu bingung mau kasih kamu tugas apa di dalam kepanitiaan. Takut nanti menyusahkan dirimu sendiri. Karena kamu kan sangat mencintai Nada. Bau busuk lagi, Ki. Sedikit. Tapi efeknya banyak. Elutku ulis. Justru sebaliknya, Pak Kiai. Dengan saya mencintai Dek Nada, saya ingin sekali membantu secara maksimal. Ketika Dek Nada ingin memasuki kehidupan baru, berumah tangga bersama Wahyu, saya takut kalau saya tidak bisa membantu apa-apa dalam hari kebahagiaan Dek Nada. Saya takut menyesal seumur hidup, Pak Kiai. Cip, Bapak ngerti kamu. Bapak terima kasih. Kamu udah besar hati menerima semua ini. Terima kasih, Pak Kiai. Pak Kiai mengizinkan kalau Bejo memberikan tugas dalam kepanitiaan untuk saya. Bapak izinkan, Cip. Tapi nanti Bapak tanya Bejo dulu. Karena semua ini kan acara ini tanggung jawabnya sama Bejo, ya? Cip, Pak Kiai. Ayo, monggo, ayo kita jalan. Duh, Pak Kiai. Sepertinya saya tidak bisa menemani Pak Kiai Abdullah sampai ke depan rumah. Tidak tahu kenapa, perut saya tiba-tiba sakit. Saya permisi mau ke belakang, Pak Kiai. Ya udah, kamu ke belakang duluan, monggo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mereka bicara apa tadi? Ada satu hal, Pak, yang pasti, Pak. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Habis dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kawan. Aku cabut dulu. Oke, Gus. Nada? Bapak. Pak. Sedang apa kamu di sini sendirian? Nada sengaja tunggu Bapak di sini. Nada mau pulang bareng sama Bapak. Ya wes, ayo. Ma,
Mama ini kenapa sih? Kadang-kadang kok kesel seperti ini. Mama kesel sama siapa sih? Siapa lagi kalau bukan Murni, Pak? Coba aja Papa bayangin, masa dia mau buat acara di pernikahan Wahyu itu dengan mendatangkan nasyid, marawis, sama qasidahan? Duh, kalau pakai hiburan itu kenapa, Mah? Malah bagus kan? Bagus apanya? Hah? Kenapa sih dia nggak mendatangkan aja organ tunggal, piano, atau penyanyi yang berkelas supaya kesannya itu mewah? Ma, Mama jangan lupa, Ma. Anak kita Wahyu ini kan menikah di pesantren yang penuh dengan nafas Islami. Ya nggak mungkin lah kita pakai organ tunggal, apalagi penyanyi yang seksi. Kalau masalahnya dengan penyanyi seksi, Pak, Mama itu akan bawakan penyanyi yang sopan. Asal jangan marawis itu sama qasidahan. Ma, kalau hiburannya qasidah atau marawis, itu yang terdengar adalah puja-puji kepada Allah. Banyak doa yang dipanjatkan untuk anak kita. Harusnya Mama bersyukur dong. Bukannya kasar seperti ini. Iya toh Mama ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, aku yakin Engkau mengetahui apa sebenarnya yang aku rasakan, ya Allah. Dan aku yakin juga, ya Allah, Engkau juga Maha mengetahui posisi aku ini sekarang sudah menjadi orang yang sangat hina, ya Allah. Tapi tidak apa-apa, hina di depan manusia, aku masih tidak takut. Asal jangan hina di depan Engkau, ya Allah. Aki Abdullah yang selama ini membanggakan diriku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, sekarang sudah melupakanku. Pak Ki Abdullah, Umi, Dek Nada sekarang sedang berbahagia. Lawannya bahagia adalah menderita. Aku yang merasakan penderitaan itu. Tapi nggak apa-apa, Gusti Allah. Aku menganggap ini cobaan dari Engkau, ya Allah. Insya Allah aku lulus. Dan aku akan menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah. Piye menurut sampean? Hen, Nje. Oh Hen, Nje. Mas Bro sangat menderita ya Hen. Nyun sewu minta maaf Pak. Sebaiknya Mas Bro dikasih tahu, jangan ada rasa dendam ataupun sakit hati pada Pak Kiai. Nanti kalau nggak dikasih tahu, aduh, bahaya Pak. Betul Pak Bro. Aku takut kalau misalkan Mas Bro tuh kayak Pak Bro sadis mau mukulin Pak Kiai. Astagfirullah. Siapa yang mau pukul Pak Kiai? Lah itu tadi Bapak ngasih syarat begini. Gini emangnya mau mukul Pak Kiai? Mbok kasih isyarat yang lain Kak, jangan begini. Nah gitu. Bodoh kok dipelihara toh. Tangan ke mulut itu maksudnya jangan bicara. Nah ngegem ini maksudnya diem. Jangan berisik, ngerti? Pak Bro, terus yang ngene-ngene nih? Itu pasang telinga, buka lebar-lebar. Oh, Mas Ustadz piye toh? Apaan sih? Katanya habis mengintai Mas Bro, kita diajak berenang sama Pak Bro. Itu tadi katanya suruh masang telinga, mbok pasang kuping gajah saja.
lebar. Pak, sampean berdua aja yang renang di kolam api neraka. Hah? Aku tak nemuin Najib. Ada apa, Pak? Lah kamu sendirian di sini enak opo? Melepas unek-unek, stres, sakit hati, hancur lebur, ya? Pak, sekarang hanya Bapak, orang terdekat Najib, yang mengerti perasaan Najib. Alhamdulillah, tadi semuanya Bapak sudah sebutkan. Seharusnya Bapak itu mengobati, bukan malah diledeki, Pak. Bapak sama anak itu satu pabrik. Casingnya sama, frekuensinya sama, sinyalnya sama, pulsanya juga sama. Jadi Bapak ngerti perasaanmu, penderitaanmu. Jangankan itu, pakaian dalammu apa aja Bapak ngerti kok. Jadi sekarang maksud Bapak itu apa? Bapak ini sudah melakukan P4, pertolongan pertama pada penderitaanmu. Tanpa kamu minta, Bapak sudah datangi Pak Kiai Abdullah untuk minta gerasi hukumanmu. Kemudian? Pak Kiai Abdullah menolak. Pak Kiai bilang selalu menegakkan aturan. Hukum adalah hukum. Dan Pak Kiai berharap kamu menjadi lebih baik karena hukuman ini. Bukannya kamu menjadi menderita atau terhina. Pak Kiai itu masih sayang sama kamu, Le. Apa tepuk-tepuk? Sekarang yang aku harapkan adalah kasih sayang dari Bapak, kasih sayang dari Ibu, dan yang paling terpenting kasih sayang dari Gusti Allah. Yo nggak kurang-kurang, Le. Bapak sama Ibu itu sayang sama kamu. Dan kami berdua itu berdoa selalu buat kamu sama Gusti Allah. Biar tetap sayang sama kamu. Makanya kamu yang sayang sama dirimu sendiri. Le, Cip, ibumu itu saking kepikirannya Bapak nggak balik-balik ke kampung. Bapak malah dikira Bang Toyib. Bener nggak kamu? Ya untung, ibumu itu punya inisiatif sendiri. Inisiatif, Pak, bukan inisiatif. Nah, iya, inisiatif. Ini loh, bacaan ini loh. Ibumu mau ngalah nih. Semua urusan panitia dan juri lomba-lomba ditinggalkan. Baca ini SMS-nya. Udahlah, Pak. Ini semua gara-gara Bapak. Bapak tidak baik menjadi seorang mediator antara hubunganku sama Dek Nada. Coba, kalau Bapak menjadi mediator itu dengan Pak Ki Abdullah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan keinginanku, pasti suasananya dan semuanya itu jadi baik juga, Pak. Ibu datang jauh-jauh kemari itu atas inisiatif dan atas keinginan yang sangat bahagia. Kasihan loh, ibu mau datang ke sini dengan sesuatu yang menderita. Lele, kamu itu jangan GR dulu, jangan salah sangka. Ibumu kesini tuh karena nggak kuat nahan kangen sama Bapak. Awang berkali-kali itu bumu minta, Pak cepet pulang kampung, Pak. Ya, tapi karena kamu di sini bolak-balik kena musibah, ya sebagai bapak yang baik, Bapak kan ngopeni kamu toh. Makanya ibu mengalah, datang ke sini. Tapi kamu nggak usah khawatir, Le. Bapak sudah pesen sama ibumu untuk bikin masakan kesukaanmu sama kesukaan Bapak. Jadi kita nggak makan itu aja di sini, ya tak? Hah? Iya. Bapak ngomong apa dari tadi? Makanan. Bapak pesen makanan sama ibu. Yang enak-enak biar kita nggak makan itu aja. Loh. Maksud Bapak? Panganan, Le.
Bapak jadi marah-marah sama aku tuh. Marah sama siapa lagi, Yung? Yang ada cuma kamu. Mohon maaf. Aku sedang tidak mood. Leh, diajak ngomong orang tua malah ngemut. Awas kalau ibumu datang. Jangan sampai kamu tingkah lakumu nggak karuan. Wahyu, kita masih dalam masa pingitan, tapi kamu sempat-sempatnya kirim aku bunga. Nada sayang, kamu lagi ngapain? Kamu baik-baik aja kan? Kalau kamu mau tahu kabar aku sekarang, aku tuh lagi nggak baik. Aku lagi sakit. Masya Allah, Wahyu sakit apa? Aku sakit karena aku kangen sama kamu. Kangen banget pengen ketemu sama kamu. Sayang, di surat ini aku cuma pengen ingetin kamu. 11 hari lagi kamu akan menjadi muhrim aku. Dan aku udah gak sabar lagi menunggu sampai waktu itu datang. Aku juga, Wahyu. Aku kangen sekali sama kamu. Dan aku tidak sabar untuk menanti hari pernikahan kita. Nada, satu lagi permintaan aku. Boleh kan aku lihat senyum kamu sedikit aja? Shh, Nada, aku di sini. Aduh, ada camar lagi.